Jadi sebelum kita membahas mengenai investasi bodong, mari kita mengetahui apa sih sebenarnya investasi itu. Nah, jadi investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah modal ke benda, lembaga, atau pihak dalam kurun waktu tertentu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, investasi ini dapat dilakukan oleh secara individu, lembaga, ataupun suatu pemerintah. Nah, jadi sebenarnya secara sederhana, investasi adalah kegiatan mengembangkan uang pada kurun waktu tertentu dengan harapan sebuah keuntungan gitu. Investasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, gantung pada tujuan, resiko, dan juga kemampuan investor. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari investasi ini? Nah, untuk tujuan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan juga non-finansial. Nah, untuk tujuan finansial itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, seperti menambahkan kekayaan, menambahkan penghasilan pasif, dan juga untuk dana pensiun. Nah, selanjutnya untuk tujuan non-finansial itu adalah yang pasti untuk keuntungan non-finansial, seperti kepuasan pribadi, mendukung kegiatan sosial, dan juga mengamankan aset. Untuk jenis-jenis dari investasi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah berdasarkan jangka waktunya. Nah, untuk jangka waktunya itu terdapat dua jenis, yaitu jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Nah, untuk investasi jangka pendek biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Nah, sedangkan untuk investasi jangka panjang biasanya dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan biasanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun yang pastinya resikonya juga lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya, yaitu investasi real dan juga investasi finansial. Untuk investasi real adalah investasi yang berbentuknya seperti aset fisik, yaitu contohnya seperti bangunan, emas, barang-barang koleksi, dan juga tanah. Dan untuk investasi finansial itu adalah investasi yang sifatnya itu adalah aset finansial. Nah, jadi contohnya adalah seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga derivatif. Nah, jadi selain itu masih banyak banget loh ternyata contoh-contoh lain dari investasi. Nah, kira-kira apa aja sih? Pertama adalah investasi saham. Investasi ini dilakukan dengan cara membeli saham perusahaan. Seorang investor saham dapat memperoleh keuntungan dari dividen, capital gain, ataupun bahkan keduanya. Contoh selanjutnya adalah investasi obligasi. Nah, jadi obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Nah, jadi cara untuk melakukan investasi obligasi ini adalah dengan cara membeli surat utang dari pemerintah ataupun perusahaan. Lalu, seorang investor obligasi akan mendapatkan keuntungan melalui kupon, capital gain, ataupun keduanya. Lalu contoh investasi yang ketiga adalah investasi reksadana. Nah, jadi sebenarnya reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang nantinya akan dikelola oleh badan hukum bernama manajer investasi yang nantinya akan diinvestasikan ke surat berharga. Cara untuk melakukan investasi reksadana ini adalah dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, untuk contoh investasi lainnya adalah investasi real estate. Ini tuh tidak kalah menarik dari investasi sebelumnya. Nah, jadi investasi real estate ini dilakukan dengan cara membeli tanah, bangunan, atau properti lainnya. Jadi, investor dari real estate ini akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, sewa, ataupun bisa dari keduanya. Oke, untuk selanjutnya adalah investasi komoditas. Nah, jadi investasi ini adalah investasi yang dilakukan dengan cara membeli komoditas yang ada, seperti minyak, emas, ataupun logam. Nah, keuntungan yang akan didapatkan oleh investor komoditas ini melalui kenaikan harga komoditas tersebut. Nah, jadi selain investasi komoditas, ada juga nih yang gak kalah menarik, yaitu investasi mata uang asing. Nah, jadi investasi ini dilakukan dengan cara membeli dan menjual mata uang asing. Jadi, cara investor mata uang asing ini mendapatkan untung adalah melalui selisih dari harga jual dan harga beli mata uang asing tersebut. Nah, ternyata banyak banget ya jenis-jenis dari investasi ini. Kira-kira kenapa ya kita perlu belajar investasi? Kenapa kita harus belajar investasi? Yang pasti adalah untuk menyadari bahaya investasi bodong. Tujuan itu, maka investasi ini adalah salah satu cara yang populer untuk mengembangkan kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Namun di balik peluang besar ini yang ditawarkan oleh investasi, ada ancaman yang perlu kita waspadai, yaitu investasi bodong. Investasi bodong adalah skema penipuan yang menjanjikan keuntungan dalam skala besar dalam waktu singkat tanpa adanya resiko.
Yaitu banyak orang-orang terjebak dalam cengkraman investasi bodong ini. Karena apa? Karena tergiur dengan janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kita harus belajar investasi. Belajar investasi ini itu sangat penting bagi kita semua, agar kita dapat mengenali investasi bodong dan melindungi diri kita sendiri. Belajar investasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan kita tentang berbagai instrumen yang ada, investasi yang ada gitu, tapi juga membantu kita mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan bijaksana. Dengan pengetahuan kita yang memadai, kita dapat membedakan antara investasi yang sah dan investasi bodong gitu. Kita dapat memahami resiko-resiko terkait dengan setiap jenis investasi dan membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi kita diri sendiri. Jadi selain itu, kita belajar investasi juga dapat membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar investasi yang sehat gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang diversifikasi, yaitu membagi investasi kita ke berbagai instrumen dan sektor untuk mengurangi resiko. Kita juga akan mempelajari tentang manajemen resiko, alokasi aset yang baik, dan strategi investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan belajarnya investasi ini, kita akan menjadi lebih sadar akan tanda-tanda investasi bodong. Kita akan belajar untuk tidak terbawa emosi dan terburu-buru dalam mengambil keputusan tentang investasi kita gitu. Jadi kita akan memperhatikan tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, janji keuntungan tidak realistis, dan kurangnya transparansi dalam skema investasi. Kemudian belajar investasi juga membantu kita untuk menjadi investor yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi kita itu akan memahami pentingnya melakukan riset dan analisis sebelumnya. Jadi sebelum melakukan investasi ini, kita akan melakukan riset untuk menghindari kerugian-kerugian yang akan melanda gitu ya. Jadi kita akan belajar mengelola portofolio investasi kita dengan bijaksana dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi investasi kita dari risiko yang tidak diinginkan gitu. Jadi dalam dunia investasi ini yang kompleks dan penuh tantangan, belajar investasi adalah kunci untuk melindungi diri kita dari investasi bodong. Dengan pengetahuan dan keterampilan cukup, jadi kita akan dapat menghindari jebakan investasi bodong dan mencapai tujuan finansial kita dengan cara yang aman dan berkelanjutan yang pasti. Jadi investasi bodong ini tuh merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan bagi diri kita sendiri. Banyak orang telah menjadi korban penipuan investasi bodong ini yang menjanjikan keuntungan besar, namun kenyataannya pada akhirnya merugikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar investasi agar dapat mengidentifikasi investasi bodong dan melindungi diri dari kerugian finansial gitu ya. Jadi belajar investasi ini itu sangat penting. Jadi akan memungkinkan kita untuk memahami jenis-jenis investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan risiko yang dapat ditanggung. Dengan pengetahuan cukup, kita dapat melakukan analisis yang lebih baik terhadap investasi yang ditawarkan gitu, serta menghindari penipuan investasi bodong yang seringkali menjanjikan imbalan hasil yang tidak realistis dan dijanjikan untuk mendapatkan hasil yang besar ya. Jadi ayo mari kita berkomitmen untuk terus belajar investasi dan menjadi investor yang cerdas. Investor yang baik bukan hanya tentang keuntungan finansial, tapi juga tentang melindungi diri kita dari investasi bodong dan membangun masa depan yang lebih cerah. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu investasi bodong dan contohnya seperti apa, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi apa sih itu investasi bodong? Jadi secara garis besar, investasi bodong itu adalah penipuan dalam bidang penanaman modal. Umumnya jenis investasi ini menjebak para korban dengan janji-janji palsunya untuk menanamkan modal. Jadi pada akhirnya korban investasi bodong tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tapi malah kehilangan seluruh dana mereka, rugi besar. Belakangan ini, kasus investasi bodong itu sedang marak terjadi di kalangan masyarakat.
Jadi secara umum investasi bodong ini adalah penipuan dengan kegiatan penanaman modal. Jadi kuncinya itu adalah di penanaman modal, penipuan penanaman modal. Nah, langkah awal dari penipuan ini tuh biasanya pelaku meminta sejumlah uang untuk ditanamkan sebagai modal bisnis tertentu yang sebenarnya modal bisnis itu nggak pernah ada. Nah, terus pelaku investasi bodong juga biasa menawarkan keuntungan yang besar-besaran dengan modal sedikit-dikitnya dan waktu yang sangat cepat. Mereka juga sering mencatat nama institusi atau organisasi lain untuk menarik korban yang sebenarnya itu bukan institusi yang bekerja sama mereka. Beberapa media penawaran investasi bodong adalah seperti lewat pesan singkat, WhatsApp, email, terus di website juga ada. Penawarannya pun seringkali kepada banyak pihak, nggak cuma kayak pihak-pihak masyarakat, bahkan perusahaan-perusahaan kecil juga itu kebanyakan dikirimin juga. Oleh karena itu, kalau kita mau belajar dalam dunia investasi, baru mau masuk terjun ke dunia investasi, kita harus paham dulu mana sih yang investasi beneran, mana yang investasi bodong. Nah, di sini aku akan ngasih tahu ada beberapa jenis investasi bodong. Yang pertama itu ada arisan online. Jadi arisan online ini kan maksudnya arisan dulu. Arisan itu merupakan budaya Indonesia yang banyak banget lah. Pasti kayak ibu-ibu kita tuh dulu tuh sering banget arisan gini. Nanti kan dari awalnya tatap muka langsung ketemuan di mana. Namun sekarang jadi ada arisan online dengan bantuan teknologi pesan instan seperti grup WhatsApp atau Telegram. Jadi sekarang tuh baik banget kayak grup WhatsApp atau Telegram gitu yang ituin arisan online, promosiin arisan online. Jadi kita cuma bermodalkan akun media sosial, siapapun bisa buka jasa arisan ini atau invest uang online dengan cara promosi lewat medsos dan iming-iming keuntungan besar, fantastis, menggiurkan, dan tentu saja instan. Biasanya tuh ada kata-kata kayak pasti cuan. Nah, itu jadi bait banget, jadi pancingan banget buat orang-orang yang pengen banget dapat duit cepet gitu. Nah, di sini juga ada investasi menggandakan uang. Jadi penggandaan uang ini tuh biasanya korban ini diminta untuk menyetorkan uang nih. Misalnya 50.000. Nah, terus nanti si pelaku ini lewat bantuan media sosial dia ngepromosiin jasanya dengan berbagai testimonial palsu lah pokoknya. Terus penipu ini modus gencar meyakinkan korban bahwa uang yang divestasikan korban itu akan digandakan. Itu misalnya dari 50.000 tadi jadi 100.000 gitu. Nah, terus ada yang ketiga tuh kayak crypto mining atau robot trading. Penipuan ini sempat marak banget di tahun 2022 kalau nggak salah ya, dimana ratusan ribu orang itu tertipu di bisnis ini. Jadi dengan menyetorkan sejumlah uang lewat aplikasi trading serta kayak diiming-imingin dapat keuntungan sekitar 15-30% lah per bulan lewat trading jual beli emas dan kripto. Nah, di robot trading ini dulu tuh pernah ada kasusnya si Reza Paten yang biasa dipanggil Crazy Rich asal Surabaya. Nah, dia ini terkenal banget dengan robot tradingnya yaitu Net89. Jadi korban Net89 ini tuh dilansir dari CNBC ada diperkirakan mencapai 300.000 orang dengan nilai kerugian sekitar 2 triliun. Nah, kasus ini sempat viral karena menyeret jumlah pesohor seperti Atta Halilintar, Taki Malik, Kevin Aprilio hingga Mario Teguh itu mereka dibilangin juga ikut mempromosikan robot trading ini. Nah, Barreskrim Polri juga menduga adanya tindak pidana berupa penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dalam kasus itu. Buntut laporan ratusan orang atas penipuan investasi di Net89, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membukukan rekening Reza Paten. Diketahui rekening Reza Paten yang dibekukan PPATK sebanyak 150 rekening lebih dari 25 bank. Sampai saat ini, keberadaan Reza Paten masih belum diketahui. Tentang siapa Reza Paten ini sempat diduga sebagai pemilik atau pendiri Net89. Namun kuasa hukum Reza Paten Selamat Tambuhan membantah hal itu. Selamat menyebut kliennya hanya berstatus sebagai anggota. Jadi Reza Paten ini dibilang sebagai anggota, tapi nggak tahu juga sih. Orang bilang kata Reza Paten ini tuh yang founder Net89 ini, cuman ya nggak tahu juga. Makanya dari situ kita janganlah coba ikut-ikutan influencer gitu. Misalnya dia suruh kita investasi di sini, investasi. Kalau kita emang nggak ngerti, nggak usah dulu lah gitu. Nah, buat gimana cara bedain investasi bodong sama investasi yang benar? Itu
itu bakal dikasih tahu sama dia. Nah, setelah mendengar penjelasan teman saya tadi, pastinya kalian nggak mau kan jika terkena investasi palsu atau bodong. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengidentifikasi investasi bodong atau palsu. Yang pertama, pastikan informasi yang tertera, jelas, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemungkinan besar jika informasi rumit dan tidak transparan, maka investasi tersebut adalah investasi bodong. Anda harus waspada. Yang kedua, jika return terlalu tinggi atau tidak masuk akal, maka Anda berwaspada karena itu adalah salah satu indikator tertinggi investasi bodong. Jika Anda melihat return yang terlalu tinggi, lebih baik Anda menghindari investasi tersebut. Yang ketiga, yaitu waspadai skema Ponzi dan piramida. Bagi yang belum tahu, skema ini adalah skema yang mengharuskan investor untuk merekrut anggota baru sebagai sumber keuntungannya. Nah, jadi orang yang menginvestasi ke produk investasi yang palsu ini harus merekrut orang terus-menerus agar keuntungannya jalan. Kemungkinan besar metode investasi ini tidak akan berkelanjutan karena tidak sustainable. Nah, kemudian ada regulasi dan izin. Pastikan regulasi dan izin dari produk investasi tersebut sudah jelas dan tidak palsu. Kemudian, saya akan memberikan beberapa tips untuk menghindari investasi palsu atau bodong ini. Yang pertama, pastikan kalian melakukan penelitian yang menyeluruh sebelum berinvestasi ke suatu produk investasi. Kalian harus melakukan penelitian background dari perusahaan atau produk investasi yang ingin kalian investasikan. Hal ini dapat mengurangi risiko kalian terkena investasi palsu. Yang kedua, kalian harus mewaspadai hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu return yang terlalu tinggi dan skema Ponzi atau piramida. Dua hal ini adalah indikator yang sangat tinggi dari banyaknya indikator investasi palsu. Nah, return yang tidak masuk akal akan membuat kalian berandai-andai apakah investasi ini palsu atau tidak, dan skema Ponzi atau piramida akan membuat Anda harus merekrut orang lain terus-menerus agar keuntungannya tetap jalan. Lalu yang ketiga, Anda dapat membicarakan produk investasi ini dengan seorang ahli keuangan. Nah, kalian dapat berdiskusi dengan seorang ahli keuangan independen agar mendapatkan pandangan profesional tentang investasi yang akan kalian lakukan. Kemudian, Anda bisa melihat dan memeriksa ulasan-ulasan pada laman produk investasi yang kalian ingin investasikan tersebut. Nah, pada laman ulasan ini, Anda bisa melihat ulasan dari pengalaman pengguna yang telah menggunakan atau berinvestasi produk investasi tersebut. Nah, dari ulasan-ulasan ini dapat dilihat apakah produk investasi ini itu baik atau tidak, untung atau tidaknya, dan aman atau tidaknya. Nah, jika produk ini memiliki sedikit atau tidak sama sekali ulasan, bisa jadi produk ini palsu atau bodong karena belum ada orang yang berani untuk investasi di produk investasi ini. Tetapi sifat ini belum tentu ya, belum pasti karena investasi yang aman pun bisa jadi belum memiliki investor. Nah, kemudian kalian harus memantau pengumuman dari otoritas keuangan. Karena otoritas keuangan sewaktu-waktu akan mengumumkan lembaga perusahaan atau produk investasi yang sudah terbukti palsu atau bodong. Nah, kebanyakan produk investasi ini melakukan skema Ponzi ataupun return yang terlalu tinggi. Nah, untuk yang terakhir, tidak melulu soal penipuan, tapi Anda harus mewaspadai risiko investasi. Investasi yang aman tetap akan memiliki risiko. Jadi sebelum berinvestasi, kalian harus memiliki ilmu yang sepadan dan hanya investasikan uang yang Anda siap untuk kehilangan. Jadi jangan pernah investasikan seluruh uang kalian terhadap suatu produk investasi karena semua investasi walaupun yang aman bersifat tidak pasti. Return yang diberikan belum tentu akan lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah atau kalian akan mendapatkan kerugian yang besar ataupun kecil. Nah, setelah mendengar penjelasan saya dan teman-teman saya harap kalian dapat mengidentifikasi dan menghindari investasi bodong ke depannya.